itu bisa sangat besar sekali, ya, karena di dalam membangun bisnis ini itu banyak sekali orang-orang yang dari berbagai macam latar belakang. Ya, tidak seharusnya orang berpendidikan. Mungkin nanti Anda punya grup itu orang yang buta huruf, mungkin Anda punya grup nanti adalah kalangan profesional, sementara Anda adalah mungkin hanya pendidikan biasa-biasa. Bapak Ibu sekalian, saya tahu sekali bahwa orang-orang yang akan berhasil di usaha ini adalah orang-orang inti. Yaitu orang-orang yang betul-betul mau menjalankan bisnis ini dengan serius. Nah, bagaimana tandanya orang-orang inti? Itu mereka sudah komit. Saya tahu sebelum Anda mengikuti pertemuan ini, mungkin ada di antara Anda yang paling tidak yang sudah bergabung langsung membeli paket dengan konsisten, Bapak Ibu sekalian. Nggak perlu Anda mencari cara-cara lain. Nah, di bisnis ini kita hanya cukup melakukan konsisten dengan Tuhan bahas adalah 3 prinsip dasar, Bapak Ibu sekalian. Anda tahu bahwa di dalam buku The Cash Flow Quadrant itu ada 4 kuadran. Yang pertama adalah employee bagi karyawan, yang kemudian adalah self employee adalah orang-orang yang memiliki bisnis sendiri. Ya, mereka yang menjalankan bisnisnya, kalau buka usahanya dapat hasil juga. Yang kemudian adalah kuadran B. Yang pertama di situ konglomerasi. Artinya orang-orang yang memiliki modal besar bisa sukses. Yang kedua adalah franchise. Orang-orang yang mungkin memiliki uang sekitar 10-15 miliar, Anda boleh membeli salah satu produk bisnis yang franchise, ya. Kita tidak perlu sebutkan namanya. Kalau Anda melihat gambar kakek-kakek, ya, kemudian ada tulisan M yang besar, ya, itu salah satu adalah produk dari franchise. Yang kemudian adalah yang saya sangat menarik membahas adalah yang ketiga, yaitu personal franchise. Kenapa saya sangat tertarik membahas ini, Bapak Ibu sekalian? Karena pertama adalah tidak memerlukan modal besar. Nah, kalau Anda tidak perlu modal besar, berarti kan resikonya tidak ada, betul ya? Apa sih sebenarnya di dalam konsep kuadran B itu adalah personal franchise? Itu adalah konsep yang disebut dengan salah satunya adalah MLM, ya, multi level marketing, atau yang disebut dengan network marketing, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sana kita tahu bahwa bisnis ini sudah memutus rantai distribusi. Jadi MLM itu adalah satu konsep bisnis yang membangun bisnis ini Anda akan nanti memiliki penghasilan besar. Kenapa? Ya karena memang Anda yang punya importir, Pak. Anda yang agen besar, Anda agen kecil, Bapak Ibu sekalian, dan Anda tidak menyangka bahwa Anda nanti punya cabang bisnis itu bisa sampai ribuan bahkan puluhan ribu jaringan bisnis, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya sangat tertarik membangun bisnis ini di awal itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya pulang dari China, saya 17 tahun menjalankan bisnis konvensional itu, nggak ada konsultannya. Kalau kita stres sendiri, mana ada karyawan bantu kita mikirkan, ada apa masalah, Bos? Saya temani berpikir. Mana ada? Saya rasa nggak ada, Pak. Dan itu yang membedakan, itu yang membedakan sekali. Makanya saya ucapkan kepada Anda, apalagi saya melihat usia muda, usia milenial yang sekarang, yang sangat semangat menjalankan bisnis ini adalah era yang sangat tepat untuk memulai bisnis yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Iya. Kenapa? Ya, perubahan zaman yang sudah begitu luar biasa cepat. Ini adalah era digital, Bapak Ibu sekalian. Semua era informasi. Banyak orang berhasil saat sekarang itu bukan karena menggunakan modal, Pak. Ya, kita lihat bahwa zaman sekarang bisnis yang sangat berkembang di 10 tahun terakhir ini semuanya adalah bergerak di bidang seperti kita, Pak. Online bisnis, e-commerce dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Dan tidak bisa dipungkiri, tapi Anda lihat bisnis konvensional 10 tahun belakangan banyak bisnis yang tutup. Betul? Warung makan banyak yang tutup, toko-toko bangunan banyak yang tutup, jual-jual baju banyak yang tutup. Banyak nggak? Banyak, Bapak Ibu sekalian. Dan mereka, ya, itulah sebuah keadaan yang harus mereka terima. Nah, makanya kalau mereka mau mengembangkan kembali bisnisnya, harus melakukan satu bertransform. Harus mereka open mind dulu, Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini, ya, materi ini akan saya sampaikan bahwa kita, ya, sebuah bisnis yang besar ini, bagaimana Anda betul-betul membangun bisnis besar ini, kurikulum yang begitu luar biasa. Ada pola yang kita harus bangun dari awal, Bapak Ibu sekalian. Yang penting Anda mau ikuti sistemnya. Nah, salah satu yang saya akan bahas ini adalah salah satu budaya yang sangat penting ketika Anda ingin memiliki bisnis besar. Ya, ketika Anda betul-betul membangun sebuah bisnis yang begitu luar biasa, maka jalankan hal ini. Nah, bagaimana di bisnis ini kan ada prinsip yang kalau kita mau berhasil di usaha ini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang paling penting kita harus ingat. Yang pertama adalah learn, do, teach.
Learn artinya Anda harus belajar terus, Bapak Ibu sekalian. Di bisnis ini jangan pernah berhenti untuk belajar, Pak. Kemudian kita harus bangun dari awal, Bapak Ibu sekalian. Yang penting Anda mau ikuti sistemnya. Nah, salah satu yang saya akan bahas ini adalah salah satu budaya yang sangat penting ketika Anda ingin memiliki bisnis besar, ya, ketika Anda betul-betul membangun sebuah bisnis yang begitu luar biasa, maka jalankan hal ini. Nah, bagaimana di bisnis ini kan ada prinsip yang kalau kita mau berhasil di usaha ini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang paling penting kita harus ingat. Yang pertama adalah learn, do, teach. Learn artinya Anda harus belajar terus, Bapak Ibu sekalian. Di bisnis ini jangan pernah berhenti untuk belajar, Pak. Kemudian tidak cukup hanya belajar. Jadi ada orang itu, Bapak Ibu sekalian, belajar terus, Pak. Belajar. Seminar ikut, semua training ikut, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau tidak action, tidak melakukan, kira-kira bisa nggak berhasil? Tidak. Makanya tidak cukup hanya belajar, tapi kita juga harus melakukan, Pak. Lakukan apa yang Anda pelajari. Tapi ingat, kalau Anda hanya sekedar melakukan sendiri, Anda juga tidak pernah punya bisnis besar. Makanya Anda harus mengajarkan. Anda harus menduplikasikan. Makanya di bisnis ini tuh menarik sekali. Bagaimana di awal kita menjadi seorang murid. Anda jadi murid yang taat, ya. Orang kalau dalam bahasa ajaran agama kita yaitu Anda jadi orang yang taat. Di bisnis ini sama. Kalau Anda mau berhasil di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, Anda percaya dengan upline Anda. Anda percaya dengan upline Anda pernah sukses, Bapak Ibu sekalian. Cuma itu. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu sekalian. Anda berhasil. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan, menceritakan bagaimana Anda memiliki sebuah bisnis yang besar dengan memiliki etika. Jadi kalau kita di bisnis ini, itu harus punya etika, Pak. Seperti halnya dengan perusahaan-perusahaan besar, pasti punya SOP, betul ya? Kalau Anda mau bekerja dengan baik di sana, nanti mendapatkan sebuah promosi jabatan, ya Anda ikuti SOP-nya, Anda jalankan SOP-nya, maka Anda akan menjadi seorang karyawan yang terbaik. Ya sama di bisnis ini, Pak. Kita punya SOP-nya, ada standar, ada budaya yang sudah dibangun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dengan menjalankan etika ini, membangun bisnis, wah luar biasa, Pak. Anda akan memiliki bisnis yang sangat besar sekali. Ya, Anda ingat seorang Ibu Ida Jamali? Bayangkan seorang buta huruf, tidak bisa baca tulis dulu, bisa berhasil di bisnis ini. Bapak sekalian, dia dengan komitmen menjalankan 3 prinsip dasar, Pak. Inilah yang saya akan bahas sore hari ini. Bahwa 3 prinsip dasar ini jangan main-main. Kalau Anda ingin betul-betul menjadi seorang pemimpin besar, ingin memiliki bisnis yang begitu luar biasa, menggurita, Pak. Karena kenapa saya perlu katakan tadi bahwa Anda nanti tidak menyangka bahwa di dalam jaringan Anda itu dari berbagai latar belakang. Ada orang-orang, mungkin orang politik, ada orang-orang dokter, ada guru, ada orang mungkin lebih pintar dari Anda, bahkan ada orang yang buta huruf sama sekali. Tapi bagaimana menggerakkan semua mereka, bagaimana mengorganisasi mereka dengan baik, mencapai tujuan yang sama, maka dikemas satu sistem yang disebut dengan 3 prinsip dasar, Bapak Ibu sekalian. Nah, 3 prinsip dasar ini yang pertama adalah edifikasi. Kemudian di situ ada konsultasi dan no crosslining, Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita akan bahas yang pertama adalah edifikasi. Edifikasi itu apa, Bapak Ibu sekalian? Adalah mengenalkan atau mempromosikan sesuatu dengan tulus, Bapak Ibu sekalian. Jadi sikap itu merupakan cara promosi yang paling baik, Bapak Ibu sekalian. Sikap Anda ya itu adalah merupakan cara promosi yang paling baik. Nah, pertanyaannya, siapa yang harus diedifikasi di usaha ini, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah perusahaan kita, betul ya? Ya, karena kita hari ini bisa kumpul, ya, kita bisa berhasil meraih sebuah impian besar, bisa mewujudkan impian kita, mengumrohkan orang tua, punya rumah, punya kendaraan, punya penghasilan setiap bulan, itu karena gara-gara perusahaan. Makanya kita harus mengedifikasi perusahaan kita, sekalian, produk kita, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Anda kita punya produk, dokter menyerah, itu sudah bisa disembuhkan dengan dipotong, betul? Banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Yang kemudian adalah marketing plan-nya, Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan zaman sekarang ini, dengan sistem hybrid, Anda hanya di awal fokus membangun 2 jalur, Anda bisa mendapatkan penghasilan. Itu artinya dengan cepat Anda bisa berhasil, Pak. Ini yang Anda edifikasi ya. Kemudian adalah support system dan lain sebagainya. Ada reward yang Anda diberikan itu langsung secara tunai, Pak. Tidak ada reward yang diberikan. Mengedifikasi perusahaan. Orang kalau Anda cerita, apa sih yang kamu jalankan?
obat. Jadi langsung dulu ceritakan dulu perusahaan kita, Pak. Anda jelaskan itu. Karena orang akan respect kalau Anda menjelaskan dari awal apa yang Anda jalankan. Perusahaan apa namanya, Pak? Apalagi di luar sana banyak sekali jenis MLM. Nah, inilah kekuatan kita adalah menjelaskan 6 pilar. Oke. Yang kedua, apalagi yang harus kita edifikasi Bapak Ibu sekalian adalah support system. Ya, support system kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Anda terbayang, Pak, kalau kita punya bisnis besar tapi tidak punya sekolah. Anda bayangkan, Pak? Bisnisnya memang besar, Pak. Tapi nggak ada yang ngajarin, Pak. Anda kebayang? Kan nggak bisa, Pak. Nggak tahu siapa. Perlu kita menjelaskan tentang support system bahwa kita di sini punya perusahaan RW, acara live, kemudian DHO. Sebentar lagi kita akan berangkat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau Anda mau berhasil di bisnis ini, sudah ikuti aja, belajar terus dengan dunia. Daripada di luar sana Anda kerja sampai mati, nggak keliling-keliling dunia, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya menarik sekali dengan support system kita. Nah, yang ketiga ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Mau bagaimana produknya, sistemnya, kemudian kita dibantu dengan dukungan penuh oleh support system. Ingat, Pak,